bisa melakukan pemeriksaan ini ya. Kita mereview tentang pemeriksaan fisik pada pasien-pasien dengan kondisi kritis ya. Pemeriksaan fisik khususnya adalah pemeriksaan neurologi. Ya silahkan siapa yang mau maju presentasi. Ini kan tugasnya individu ya. Iya Bu, individu Bu. Oke, karena individu nanti kan kalau maju semua nggak memungkinkan. Jadi nanti kita ambil 4 atau 5 orang. Oke, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tunjuk ya. Oke Bu. Oke. Berarti kita tunjuk. Sekarang tanggal berapa, Mbak? 12 ya? 12 Maret 2024. Ya. Oke, silahkan nomor 11 ya. Nomor 11 itu Mbak Rate sendiri. Sorry, 12 Mbak Lisna. Kemudian Maret itu tanggal 3, berarti nomor 3 Mbak Widya Kusuma. 2024 20 itu Mbak Anissa Parbiani. Dan 24 itu Mbak Herlina Sitonga ya. Oke, silahkan. Ini perempuan semua adalah. Oke, yuk silahkan dimulai dengan 12. 12 nanti 3, kemudian 20 dan 24. Yuk silahkan. Izin Bu, nomor 3 dulu nggak apa-apa. Ya, silahkan. Boleh. Di balik nggak apa-apa. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Ibu, di sini saya Widya Kusuma Wardani akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis jurnal pada pasien kritis dengan gangguan kardiovaskuler. Di slideshow, Mbak. Yang pertama yaitu jurnal nasional. Judul artikel yang saya ambil yaitu pengaruh terapi murotal terhadap depresi pada pasien congestive heart failure atau CHF di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Autornya Akbar Harisa, Putri Wulandari, Syahrul Ningrat, dan Yodang. Nama jurnalnya yaitu Dunia Keperawatan atau Jurnal Keperawatan dan Kesehatan. Indeks jurnal yang terindeks yaitu pada Sinta 3. Analisis PICO. Yang pertama, problem atau population. Problemnya yaitu penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi murotal terhadap depresi pada pasien congestive heart failure atau CHF di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Populasinya, sampel penelitian ini merupakan pasien yang menjalani perawatan di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Sampel direkrut dengan menggunakan purposive sampling method dengan total 36 orang. Intervensinya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuesi eksperimental dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah time series with control group design. Kelompok sampel dibedakan dalam dua kelompok, yaitu intervensi dan kontrol yang masing-masing berjumlah 18 orang. Intervensi pada penelitian ini diberikan terapi morotal dan dilakukan pretest pada hari pertama, yaitu pengukuran depresi dengan menggunakan instrumen HATS. Setelah didapatkan pasien yang mengalami depresi ringan hingga berat, kemudian diberikan intervensi kepada kelompok eksperimen berupa terapi morotal 2 kali sehari selama 2 hari berturut-turut. Pada hari terakhir dilakukan post-test, yaitu pengukuran kembali depresi dengan menggunakan instrumen yang sama, yaitu HATS. Komparasi pada penelitian ini, peneliti juga membandingkan antara kelompok yang diberikan intervensi terapi morotal dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi terapi morotal, namun yang diberikan berupa intervensi terapi konvensional berupa farmakologis saja. Outcome dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini didapatkan nilai P kurang dari 0,05, yang artinya secara umum ada pengaruh intervensi terapi morotal terhadap skor depresi. Kesimpulan adalah terapi morotal Al-Quran dapat menurunkan skor depresi pada pasien congestive heart failure. Oleh karena itu, diharapkan pemberi pelayanan perawatan dalam memberikan intervensi keperawatan dengan menggunakan bacaan Al-Quran sebagai terapi komplementer untuk menurunkan skor depresi. Jurnal internasional yang saya ambil, judul artikelnya The Effect of Morotal Auditory Therapy on Anxiety and Comfort Level in Patients with Cardiovascular Disease. Author Indah Sriwahyuningsi, Tintin Sukartini, Monaleta Liska Kismana. Nama jurnal International Journal of Nursing and Health Service atau IJNHS. Terindeks Scopus yaitu Sinta 4. Problem atau populasi pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi pendengaran morotal terhadap tingkat kecemasan dan kenyamanan pada pasien penderita kardiovaskular. Populasi partisipasinya adalah pasien kardiovaskular yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kriteria inklusi: 1. Individu dengan penyakit kardiovaskular. 2. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik. 3. Teridentifikasi sebagai Muslim. 4. Tidak memiliki gangguan pendengaran. Kriteria eksklusi: pasien dengan hemodinamik tidak stabil. 2. Gangguan kognitif. Intervensi pada penelitian ini menggunakan desain pre-post kuarsi eksperimental. Tingkat kecemasan dinilai menggunakan Zoom Self-Rating Anxiety Scale atau ZRAS. Tingkat kenyamanan diukur menggunakan Shortened General Comfort Questionnaire atau SGCQ. Terapi pendengaran morotal yang diberikan selama 15-20 menit sekali sehari selama 3 hari. Terapi diberikan pada kelompok intervensi pada hari pertama sampai hari ketiga, dengan post-test dilakukan pada hari keempat. Sebaliknya, kelompok kontrol mendapat perlakuan rutin tanpa intervensi. Terapi pendengaran morotal dan post-test juga dilakukan pada hari keempat. Pasien dilengkapi dengan pemutar MP3 dan earphone untuk mendengarkan surat Al-Fatihah dan Ar-Rahman yang dibacakan oleh Muzammil Hasballah. Komparasi penelitian ini menggambarkan tingkat kecemasan dan kenyamanan pada kelompok kontrol dan intervensi. Saat pretest, sebagai besar peserta kelompok kontrol mengalami kecemasan ringan 55,6%. Sedangkan pada kelompok intervensi, tingkat kecemasan yang terjadi adalah sedang
53,3%. Setelah post-test, tingkat kecemasan pada kelompok kontrol menurun. Sebanyak 57,8% mengalami kecemasan ringan. Khususnya, pada kelompok intervensi, 91,1% responden melaporkan kecemasan ringan setelah intervensi. Terkait tingkat kenyamanan, hasil pretest menunjukkan sebagian besar partisipan pada kelompok kontrol mengalami ketidaknyamanan 66,7%. Sedangkan pada kelompok intervensi mayoritas melaporkan merasa nyaman 68,9%. Setelah post-test, sebagian besar peserta kelompok kontrol tetap merasa tidak nyaman 64,4%. Sebaliknya, kelompok intervensi mengalami peningkatan yang signifikan dengan 9,5,6% responden melaporkan merasa nyaman. Outcome kesimpulan, studi ini membuktikan bahwa terapi pendengaran murotal efektif mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan pada pasien yang menjalani pengobatan penyakit kardiovaskular. Kecemasan dan ketidaknyamanan merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi pasien kardiovaskular selama pengobatan. Terapi pendengaran murotal dapat berfungsi sebagai terapi pelengkap yang berharga di samping pengobatan farmakologis. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu dosen. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Widya, Bu. Oh iya, Mbak Widya ya, yang sudah menyajikan tadi eh, analisis jurnalnya. Oke. Mbak, mungkin tadi terindeks Scopus, tapi kok Sinta Sinta 4, Mbak? Mungkin nanti dicek lagi ya. Oke, untuk teman-temannya yang lain, silahkan untuk pertanyaan itu bisa ditulis di kolom chat ya, sambil menunggu temannya yang lain menyampaikan hasil papernya. Gitu. Oke, silahkan yang berikutnya. Yang berikutnya nomor 12 boleh, 20 boleh, 24 boleh, monggo. Ayo, segera. Jangan-jangan orangnya nggak ada. Bu Lisna Manulu. Manalu. Ada Bu Lisna? Iya Bu, sebentar Bu, lagi nyiapin soalnya di sore Bu. Oke, 12, 20. Bu Anissa. Iya. Bu Anissa ada. Kalau nggak ada, langsung saya absen nggak ada ya. Anissa nggak ada ya berarti. Bu Herlina. Hadir Bu, maaf tadi habis dari pasien. Oke, silahkan. Bisa langsung mau Bu Herlina dulu atau Bu siapa tadi? Bu Anissa. Bu Anissa nggak hadir. Atau eh Bu Lisna, monggo silahkan. Oke, karena Bu Anissa tidak ada, gantinya adalah tanggal 1 Ramadan, berarti nomor 1 ya, Mbak Maria Novia. Silahkan. Siap-siap.
Yuk, jangan lama-lama. Maria Novia ada? Halo, Maria Novia ada? Nggak hadir ya? Maria ganti Pak Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh ada? Bu, maaf, yang Pak Ahmad Soleh itu tidak masuk untuk itu, Bu. Dia keperawatan kritis, Bu. Sebenarnya bapaknya salah masuk, Bu, untuk KRS-nya, Bu. Walah, oke. Oke. Ya, Bu. Berarti ganti ganti hmm, ganti sukarela siapa saja boleh, monggo. Jangan lama-lama lah. Kan keburu mau masak buka kan. Nah, kalau kita selesai cepat kan nanti bisa segera masak. Yuk, monggo. Boleh izin, Bu? Ya, Ya, Bu, boleh. ya, Presentasi. silahkan Pak Kris. Oke, sebentar, Bu ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. mohon maaf, tidak sempat membuat PPT-nya, jadi saya share screen PDF-nya aja, Bu ya. Nggak apa-apa, silahkan. Oke, saya ada ambil dua jurnal, mohon izin, dari dalam negeri. Jurnal yang saya ambil yang pertama, judulnya Hubungan Tanda-Tanda Vital dengan GCS Pasien Stroke atau The Relationship of Vital Sign with GCS of Stroke Patient. Outdoornya Ahmad Fauzi, Prestasianita Putri, Alfitri Afandi. Nama jurnalnya Jurnal Keperawatan Malang volume 7 nomor 1 2022. Link artikel atau doi-nya ini. Kemudian indeks jurnalnya Jurnal Keperawatan Malang indeksnya sempat. Kemudian untuk resumnya, studi yang dilakukan Jurnal Keperawatan Malang volume 7 nomor 1 2022 membahas hubungan antara tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan respirasi dengan Glasgow Coma Scale atau GCS pada pasien stroke. Penelitian ini menggunakan metode analisis bivariat dan regresi linear berganda untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa suhu tubuh dan nadi memiliki hubungan signifikan dengan GCS, sementara tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan respirasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Penelitian juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan tubuh pada pasien stroke untuk mencegah komplikasi dan memperbaiki hasil pada pasien cedera. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa pasien stroke cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi yang dapat mengindikasikan kondisi hipertensi. Data-data ini memberikan wawasan yang berharga dalam pemantauan dan penanganan pasien stroke, serta menyoroti pentingnya pemahaman terhadap tanda-tanda vital dalam konteks kondisi klinis tertentu seperti stroke. Kemudian implikasi dari penelitian ke dalam Jurnal Keperawatan Malang volume 7 nomor 1 2002 mengenai hubungan antara tanda-tanda vital signs dengan GCS pada
pasien stroke memiliki beberapa dampak penting dalam praktik perawatan dan manajemen pasien dan data lain. Yang pertama, pemantauan tanda-tanda vital. Kanan pada pentingnya pemantauan tanda-tanda vital, terutama suhu tubuh dan nadi, dalam mengevaluasi kondisi pasien stroke. Perubahan dalam tanda-tanda vital ini dapat memberikan petunjuk awal terhadap perburukan kondisi pasien. Penanganan awal yang cepat menyoroti pentingnya penanganan awal yang cepat, terutama terkait dengan menjaga suhu tubuh pasien dalam batas normal untuk mencegah komplikasi yang dapat mempengaruhi hasil klinis pasien. Pengelolaan hipertensi. Identifikasi bahwa pasien stroke cenderung memiliki tekanan darah tinggi dapat memberikan dasar untuk manajemen hipertensi yang lebih intensif dan terarah pada pasien stroke guna mengurangi risiko komplikasi. Perawatan individual. Memahami bahwa setiap pasien memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan tanda-tanda vital, sehingga perawatan harus disesuaikan secara individual sesuai dengan kondisi klinis pasien. Peningkatan prognosis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara tanda-tanda vital dan GCS pada pasien stroke, diharapkan dapat meningkatkan prognosis dan hasil klinis pasien melalui intervensi yang tepat dan tepat waktu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan praktik perawatan yang berfokus pada pemantauan tanda-tanda vital dan manajemen stroke secara holistik. Untuk analisis PICO-nya, problem jawab ya, pembenaran dan critical thinking. Problemnya atau populasi pasien stroke yang menjadi subjek penelitian. Mereka adalah individu yang mengalami sindrom klinis stroke dengan gejala neurologis yang berkaitan dengan pembibitan atau pecahnya pembuluh di otak. Intervention, I-nya pengukuran tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan respirasi pada pasien stroke. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara tanda vital dengan BPS pasien. Comparison, perbandingan dilakukan antara tanda-tanda vital, suhu tubuh, tekanan darah, nadi, respirasi dengan BPS pada pasien stroke. Penelitian ini menganalisis apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel ini dan sejauh mana pengaruh terhadap kondisi pasien. Outcome, untuk mengidentifikasi hubungan antara tanda-tanda vital, suhu tubuh, tekanan darah, nadi, respirasi dengan BPS pada pasien stroke. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pasien stroke dan implikasinya dalam manajemen. Untuk kesimpulannya ada 5. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Keperawatan Malang volume 7 nomor 1/2002 mengenai hubungan antara tanda-tanda vital dengan Glasgow Coma Scale GCS pada pasien dapat diambil kesimpulan penting. Yang pertama, hubungan tanda-tanda vital dengan GCS. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tanda-tanda vital seperti suhu tubuh dan nadi dengan GCS pada pasien stroke. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan tanda vital dengan mengevaluasi kondisi neurologis pasien. Yang kedua, pentingnya pemantauan suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan tanda vital yang paling berpengaruh terhadap GCS pasien stroke di IGD. Pemantauan suhu tubuh secara cermat dapat memberikan informasi penting terkait dengan perburukan kondisi pasien. Implikasi dalam perawatan. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dalam perawatan, termasuk pentingnya penanganan awal yang cepat, pemantauan tanda-tanda vital secara seksama, dan penyelesaian perawatan sesuai dengan kondisi klinis pasien. 4. Manajemen hipertensi pada pasien stroke. Identifikasi tekanan darah tinggi pada pasien stroke menyoroti perlunya manajemen hipertensi yang efektif untuk mengurangi risiko komplikasi dan memperbaiki prognosis pasien. Peningkatan prognosis pasien dengan pemahaman yang baik tentang hubungan antara tanda vital dan GCS pada pasien diharapkan dapat meningkatkan prognosis pasien melalui intervensi yang tepat dan tepat waktu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan pasien stroke serta menekankan pentingnya pemahaman tanda vital dan praktik perawatan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Yang kedua, jurnal dari luar negeri
Saya ambil judul artikelnya Survival with Favorable Neurologic Outcome and Quality of Cardiopulmonary Resuscitation Following in Hospital Cardiac Arrest in Children with Cardiac Disease Compared with Non-Cardiac Disease. Authornya Mikey Federman, MD, Robert M. Sutton, MD, MSc, and Ronwi. Nama jurnalnya Pediatric Critical Care Medicine, link doi atau doi-nya bisa dilihat di sini. Kemudian indeks jurnalnya Pediatric Critical Care Medicine I1. Kemudian untuk resumnya, artikel Survival with Favorable Neurologic Outcome and Quality of Cardiopulmonary Resuscitation Following Hospital Cardiac Arrest in Children with Cardiac Disease Compared with Non-Cardiac Disease oleh Mike Federman, MD, Robert M. Sutton, MD, MSCI, dan Ronwi, diterbitkan dalam jurnal Pediatric Critical Care Medicine. Studi ini merupakan analisis sekunder dari sebuah uji coba acak terkendali multicenter, yaitu proyek ICU Resuscitation, dan mengevaluasi hubungan antara hasil dan kualitas resusitasi kardiopulmoner CPR untuk henti jantung in hospital pada anak-anak dengan penyakit jantung medis, jantung bedah, dan non-jantung. Implikasinya, hasil dari studi memiliki implikasi penting dalam penanganan henti jantung in hospital pada anak-anak dengan penyakit jantung. Dengan memahami hubungan antara hasil dan kualitas CPR pada penyedia layanan kesehatan dapat meningkatkan praktik-praktik resusitasi untuk meningkatkan kesempatan survival and neurologis yang menguntungkan bagi pasien-pasien ini. Implikasi ini dapat membantu meningkatkan perawatan dan hasil klinis bagi anak-anak yang mengalami henti jantung di hospital, terutama pada kasus dengan penyakit jantung. Tikolnya, problem atau populasi anak-anak dengan henti jantung in hospital. Intervensinya, kualitas resusitasi kardiopulmoner CPR yang diberikan. Comparison, perbandingan antara anak-anak dengan penyakit jantung medis, jantung bedah, atau non-jantung. Outcome-nya, survival hingga pulang dari rumah sakit dengan hasil neurologis yang menguntungkan. Kesimpulannya, penelitian dapat fokus pada efektivitas kualitas CPR dalam meningkatkan kesempatan survival dengan hasil neurologis yang menguntungkan pada anak-anak dengan henti jantung hospital, serta membandingkan hasil tersebut berdasarkan jenis penyakit jantung non pasien. Mungkin itu, Bu. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kristomi yang sudah menyajikan analisis jurnal. Ini dua jurnalnya judulnya beda ya, Pak? Oke, Bu. Beda judulnya. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya, boleh nanti bertanya langsung atau silahkan dituliskan di kolom chat. Ya. Oke, untuk berikutnya silahkan. Siapa tadi dari yang sudah ditunjuk yang mau maju duluan? Teman-teman bisa kan men-share punya saya, soalnya laptop saya lambat. Saya sudah Ibu WA Mbak Risna Widya ya. tadi, cuman belum dibaca. Iya, Pak. Saya buka link punya Ibu. Ibu Risna. Bentar ya, Bu. Ya, Pak. Sudah terlihatkah, Bu Lisna? Ya, sudah, Pak. Makasih, Pak.
Ya, Mohon maaf ya Bu, saya belum sempat juga buat PPT-nya Bu. Enggak apa-apa, silahkan. Iya, judul artikel asupan protein dan kalium berhubungan dengan penurunan tekanan darah pasien hipertensi perawat jalan. Autornya Inggita Kusuma Stuli, I. Desti Widiani, I. Endang Sri Wahyuni. Nama jurnal Indonesian Journal of Human Nutrition, Juni 2016, volume ketiga nomor 1. Link artikel atau DOIP ISSN 24426636, ISSN 23553987. Nah, abstraknya, hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang prevalensinya semakin meningkat setiap tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah pada pasien hipertensi adalah asupan protein dan kalium. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan asupan protein dan asupan kalium terhadap tekanan darah pasien hipertensi rawat jalan di Puskesmas Bareng, Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Sampel dipilih dengan cara purposive sampling sebanyak 60 orang pasien hipertensi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bareng dan sudah memenuhi kriteria inklusi. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Spearman dengan variabel yang diukur yaitu asupan protein, asupan kalium, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan tekanan darah sistolik. Dengan arah korelasi negatif, asupan kalium berhubungan dengan tekanan darah sistolik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah asupan protein dan asupan kalium berhubungan signifikan dengan penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Population atau problem population responden pada penelitian ini sebanyak 60 responden yang diambil dari Poligisi dan Posyandu plus di wilayah kerja Puskesmas Bareng, Kota Malang. Problem masalah yang ada di jurnal ini adalah pola makan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Kandungan zat gizi makro maupun mikro sebagai protein dan kalium merupakan contoh zat gizi yang dapat mempengaruhi hal tersebut selain dari natrium. Dengan dilakukannya modifikasi atau ketepatan konsumsi protein dan kalium dapat membantu dalam pengendalian tekanan darah. Intervention fokus penata laksanaan yaitu asupan kalium dari makanan dapat mengatasi kelebihan natrium karena kalium berfungsi sebagai diuretik dan menghambat pengeluaran renin sehingga tekanan darah menjadi normal kembali. Selain itu, kalium juga dapat menghambat efek sensitivitas tubuh terhadap natrium. Compression mekanisme potensial mengenai asupan protein terhadap penurunan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik belum dapat diklarifikasi dengan pasti. Outcome-nya, hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa ada hubungan asupan protein terhadap tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik pasien hipertensi. Kekuatan korelasi antara protein dengan tekanan darah sistolik adalah lemah dengan arah negatif, R minus 0,407, V-nya 0,001. Sedangkan kekuatan korelasi protein dengan tekanan sistolik adalah kuat dengan arah negatif. Dari uji statistik tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi asupan protein, maka semakin rendah tekanan darah sistolik dan diastolik penderita hipertensi. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa ada hubungan asupan kalium terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik pasien hipertensi. Kekuatan korelasi antara kalium dengan tekanan sistolik adalah kuat dengan arah negatif R min 0,15 P 0,000, sedangkan kekuatan korelasi kalium dengan tekanan darah diastolik adalah lemah dengan arah negatif RS min 0,419 P 0,00. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi asupan kalium maka akan semakin rendah tekanan darah sistolik dan diastolik penderita hipertensi. Kalau untuk yang jurnal internasionalnya Bu, saya kemarin itu mentranslatekan aja Bu, tapi saya buat di abstraknya bahasa Inggris Bu.
Ya asal dimasukkan di pikonya pas nggak masalah. Ya, Bu. Asal dimasukkan ke dalam pikonya itu pas, ya nggak masalah. Kalau jenengan paham dengan bahasa Inggris ini ya tinggal dijelaskan aja. Silakan. Eh, bisa saya translatekan dulu, Kak, Bu? Kalau kemarin saya pakai Google Translate, Bu. Lah, kenapa nggak yang dimasukkan yang Google Translate? Artinya kan jenengan nulis di situ kan paham. Yang penting kan paham, nggak ada masalah. Mau tulisannya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tetapi yang penting paham dan Bu Lisna bisa menjelaskan. Gitu. Silahkan. Saya takutnya salah-salah di penyebutan angkanya aja sih, Bu. Maksudnya dalam pembacaannya, Bu. Bisa saya translate dulu, Kak, Bu? Nggak apa-apa, salah dikit. Judul artikel Temen-temennya pada paham loh ya. Judul artikel Correlation of Potassium Intake and Physical Activity with Blood Pressure in Hypersensitive Patient at Puskesmas Kudung Mundu, Semarang. Autor Ali Akbar Karimulo, Yuliana Nur Setiawati, Hapsari Sulistia Kusuma, Ria Purniawan Sulistiani. Nama jurnal Sport Medicine Chorusty Journal. Link artikel doi http://doi.org 10.15294 SMCJ VLIL. Abstract hypertension or high blood pressure is a major risk factor of cardiovascular disease, which is a prime contributor to death worldwide. The purpose of The purpose of this study was to determine the relationship between potassium intake and physical activity with blood pressure in hypersensitive patient. A total of 47 sample participants in this analytical cross-sectional study and provide data about potassium intake and physical activity through interview using semi-quantitative food frequency questionnaire. Blood pressure data were obtained from medical record data were analyzed with rank Spearman correlation test. The results show 4 subjects had sufficient potassium intake, while for the remaining 91.5% didn't meet the dietary potassium requirement. Most of the participants had low physical activity level. No correlation was found between potassium intake and systolic blood pressure P0.261, while a statistically significant relationship with diastolic blood pressure. Physical activity level saw significant correlation with both systolic and diastolic. In conclusion, no association was found between potassium intake and systolic blood pressure. Bisa dinaikin, Pak Kristomi? Blood pressure, but the opposite was observed for diastolic blood pressure. Physical activity levels show a significant correlation with systolic and diastolic blood pressure. Population, this analytic cross-sectional study was done with 135 hypertensive patient at Kudung Mundu Public Health Semarang as the population sample. Using purposive sampling, sample will select based on this age 30 until 50 years old. Communication skill and availability of blood pressure record resulting in a total 47 sample. Primary data was obtained
through direct interview with the sample consisting of general characteristic, age, gender, family history of hypertension, potassium intake, and physical activity level secondary death, specifically globes of patient systolic and diastolic blood pressure was excluded from past medical record. Potassium intake and physical activity level were investigated with semi-quantitative food frequency questionnaire. Potassium intake was categorized poor if it was equal to 300 and adequate if it was more than 350 mg problem. For potassium intake among the subject at Kudung Mundu Health Center was most likely due to generally low consumption of potassium-rich food, particular fruit and vegetable, including papaya leaf, 2 week, carrot 2 until 4 per week, bananas 2 until 4 per week, lettuce 2 until 4 per week, watermelon 2 until 4 week per week, orange 2 until 4 weeks. Intervention people who do regular exercise have lower risk factor for hypertension and high cholesterol. People with low physical activity level at risk of developing hypertension by 30 until 50% compared to those who are active. Regular exercise and physical activity for 30 until 45 minutes and at least 3 days a week are important as primary prevention of hypertension. The absence of relationship between potassium intake and systolic blood pressure may be due to a lack of potassium intake because other factors that can affect potassium intake are genetic, stress, and smoking. In addiction, it can be caused by several factors, including modifiable factor and non-modifiable factor. Non-modifiable factor include and genetic factor that include consumption of food with high potassium. Potassium is found in many raw or fresh food. The process of cooking food can cause loss of potassium, and the addition of salt during cooking will raise sodium content, thus lowering the ratio of sodium and potassium in the final days. Comparison, a significant association was found between physical activity and systolic blood pressure in our outpatient in Kudung Mundu Public Health Center, Semarang City. This supported by a preview study by Hilyanti Fauzi in year 2014, which stated the theory was a significant relationship between physical activity and the incidence of hypertension. Also affirmed the result of our study as they conclude that physical activity was linked with blood pressure in patients with hypertension. Report an association between exercise and the level of hypertension among the elderly merely conclude that physical activity was correlated with the incidence of hypertension at age 45 until 54 years old. Potassium intake was mostly or with 91.5% of sample reporting intake of
3,000 milligram or less only for people consume sufficient potassium. On average, the potassium intake of the subject was 1178, which is considered lacking for hypertension patient. The lowest potassium intake was 1998 mg, while the highest was 4952 mg, which meet the recommended potassium intake lebih dari 3.500 mg. Based on the result of the study, it can be concluded that potassium intake was not associated with systolic blood pressure, but with diastolic blood pressure only. Instead, on the other hand, physical activity was linked with both systolic and diastolic blood pressure in hypertensive outpatient at the Kudumundu Public Health Center, Semarang City. Terima kasih Pak Kristomi sudah men-share. Sama-sama, Bu Lisna. Oke, terima kasih Bu Lisna. Yang lain paham nggak yang dijelasin Bu Lisna? Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Lisna. Oke, untuk presentasi kelompok berikutnya, presentasi berikutnya, silahkan. Siapa? Bu Herlina ya, silahkan Bu Herlina Silitonga. Monggo. Bentar ya Bu ya, saya cari filenya dulu. Oke. Atau saya minta tolong Mas Kris aja ya Mas Kris. Mas Kris Tommy. Kelihatan ke Mbak, ini punya Eh, Ibu kan? ini Pasca ini. saya kirim filenya ya, yang PDF. Oh, Bukan yang itu Mas, bentar. Saya kirim ke grup ya. Saya udah kirim ke grup RPL Mas. gimana? Ini? Oh iya. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan jurnal yang saya temukan, ada 3 judul. Yang pertama yaitu pengaruh stimulasi auditori dan taktil dalam meningkatkan kesadaran pasien dengan gangguan neurologi. Ini dilakukan oleh pasien-pasien yang cedera otak. Nah, dengan cara diberikan sentuhan, akupuntur atau diajak bicara serta diberikan musik sehingga dengan adanya stimulasi auditori dan taktil ini ternyata dapat meningkatkan GCS atau kesadaran. Nah, teman-teman kalau mau baca lebih lanjut bisa dibaca di bawah ada linknya.
Kemudian yang kedua, yaitu saya menemukan judul asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, hipertensi dengan pemberian kompres hangat, rebusan air serai pada nyeri leher. Ini diberikan oleh pasien-pasien yang mengalami hipertensi dan nyeri pada leher. Ternyata jika diberi kompres hangat dengan air serai ini, nyeri dapat berkurang karena ternyata air serai atau serai sendiri bisa merelaksasikan dan mengurangi rasa nyeri. Untuk lebih detailnya di sini ada linknya kalau teman-teman mau baca. Dan yang ketiga, saya menemukan jurnal bahasa Inggris. Ini pemberian Penkes pada pasien hipertensi Mbak, esensial. slide-nya nggak di ini ya? Nggak berpindah. Oh, ya. Yang ketiga yaitu jurnal dalam bahasa Inggris. Ini pemberian Penkes pada pasien hipertensi esensial. Ini di Poli, dilakukan di Poli. Dengan pemberian Penkes pada pasien yang kontrol di Poli, meningkatkan pengetahuan pasien sehingga hipertensi dapat terkontrol. Untuk detailnya bisa dibaca di link berikut. Nah, itu yang saya temukan untuk 3 jurnalnya. Terima kasih. Analisisnya nggak disampaikan ke teman-temannya. Jangan cuma judulnya. Maaf Bu, saya baru bikin itu aja. Untuk analisisnya saya belum bikin, Bu. So, silahkan teman-temannya ada yang memberikan masukan, boleh bertanya, boleh masukan untuk perbaikan, monggo. Yuk, bisa bertanya ke Bu Widya, Pak Kristomi, Bu Lisna, atau Bu Herlina, Herlina. Ya, silahkan. Sebelum teman-temannya sambil berpikir, ya sebelumnya mungkin ya saya ucapkan terima kasih dulu kepada keempat presenter tadi yang sudah mewakili teman-temannya untuk menyajikan hasil analisis jurnalnya, ya. Oke, mungkin saya sampaikan dulu di sini kita kan mata ajarnya adalah keperawatan kritis. Ya, berarti dari RPS-nya juga sudah jelas bahwa analisis jurnal keperawatan kritis. Berarti jurnal-jurnal yang diambil adalah jurnal yang berkaitan dengan keperawatan kritis, ya. Tadi ada itu yang satu. Kemudian yang kedua itu kan minimal analisisnya 2 jurnal gitu ya. 2 jurnal, satu jurnal nasional, satunya internasional. Itu diharapkan internasionalnya itu ya penelitiannya di luar gitu. Diharapkan kan dengan intervensi yang sama itu untuk dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri itu bagaimana? Apakah menghasilkan yang sama? Berarti kan 2 jurnal ini dengan tema yang sama, bukan tema yang berbeda-beda. Itu sepertinya sudah saya jelaskan pada saat awal. Ya. Misalnya di awal di penelitiannya Mbak Widya itu mengambil tentang hubungan terapi murotal gitu ya. Terapi murotalnya sama, cuma yang satu adalah depresi pada pasien dengan apa tadi? Gangguan kardiovaskuler, yang kedua adalah kecemasan. Ya, walaupun depresi dan kecemasan ini
sebenarnya kan ini sama-sama masalah kejiwaan. Nah, itu tadi saya pikir itu terapi murotal untuk meningkatkan tingkat kesadaran. Nah, kalau itu kritis seperti yang diambil oleh Mbak Herlina, ya Bu Herlina itu menganalisis tentang penelitian yang satu itu pengaruh stimulasi auditori maupun taktil dalam meningkatkan kesadaran pasien dengan gangguan neurologi. Nah, ini sudah pas untuk keperawatan kritis, tetapi yang penelitian kedua dan ketiga itu bukan untuk keperawatan kritis, tapi keperawatan medikal bedah. Oke. Iya. Kemudian kalau punya Mbak Widya ini lebih cocok ke jiwa malah. Oke. Kemudian yang Pak Kristomi ini bisa di keperawatan kritis yang hubungan TTV dengan Glasgow Coma Scale pada pasien stroke itu kan bisa di unit stroke ya, atau bisa juga di kalau yang nggak punya unit stroke kan bisa di HCU ataupun di ICU. Itu sudah pas untuk pasien dengan gangguan kritis. Kemudian jurnal yang kedua ini juga sudah pas untuk jurnal kritis ya, yaitu bagaimana keefektifan CPR ya, CPR pada pasien anak dengan gangguan jantung ya, gangguan jantungnya itu gangguan jantung medical bukan medis ya Pak, tapi medical. Medical itu penyakit dalam ya, kemudian ada yang pembedahan, jantung pembedahan dan pada penderita penyakit non jantung ya, non gangguan jantung. Artinya di penelitian ini kan akan membandingkan keefektifan CPR pada ketiga responden tadi ya. Nah, itu dua-duanya sudah bagus. Dua-duanya adalah untuk jurnal keperawatan kritis. Hanya untuk jurnal pertama dan kedua itu berbeda ya. Nanti tapi masih masuk lah gitu ya. Oke. Kemudian oh ya Pak Kris, mungkin di hasilnya itu CPR itu dia efektif pada CPR yang apa Pak tadi ya? Saya kok agak terlambat membacanya ya. CPR yang titik-titik itu akan efektif diberikan pada penderita pada anak dengan penyakit jantung medikal, jantung bedah dan dan non jantung. Kalau di hasilnya itu dari ketiga kasus ini yang paling efektif yang mana, Pak? Karena tadi belum disampaikan, belum ada ininya. Harusnya bisa dimunculkan di outcome, Pak. Ya, di hasilnya itu ternyata yang paling banyak berhasilnya itu pada penderita apa gitu. Sebentar, Bu. Di penyakit jantung, Bu, ada. Penyakit jantung yang medical atau yang bedah atau yang mana? Hasil ininya gini tak ya. Padahal yang tadi dibandingkan dengan Benar gini, Bu. Yang ini Pak, yang ini di outcome-nya belum. Ya. Oke, nanti ditambahkan ya Pak. Oke, siap. Kemudian untuk Bu Lisna ini dua-duanya sebenarnya itu membahas hal yang sama, yaitu tentang bagaimana beda yang satu protein dan kalium, yang satu adalah potasium, tapi sama-sama untuk menurunkan tekanan darah ya. Nah, ini sayangnya ini kan dilakukan untuk penderita yang hipertensi yang
sedang menjalani rawat jalan. Dua-duanya adalah rawat jalan karena yang satu di puskesmas, yang satu di rumah sakit rawat jalan. Sehingga ini lebih cocok kalau kita masukkannya adalah di keperawatan medikal bedah. Untuk yang Bu Herlina sudah ya tadi ya. Oke. Ya. Jadi tujuannya kenapa kita perlu melakukan analisis jurnal sebenarnya dengan kita banyak melakukan analisis jurnal tentang satu tindakan, dari analisis jurnal itu kalau ternyata hasilnya bagus ya, nanti kita bisa membuat inovasi gitu ya, inovasi dari jurnal-jurnal tersebut. Makanya saya minta adalah jurnalnya itu membahas intervensi yang sama pada kasus yang sama atau pada populasi yang sama. Sehingga dari banyak jurnal sebenarnya semakin banyak semakin bagus karena untuk menentukan evidence based practice nursing itu kan kita tidak bisa hanya dari satu atau dua jurnal, tapi dari banyak jurnal. Dan tentunya sebenarnya kalau IBN evidence based practice nursing itu bisa dilakukan kalau yang sampelnya itu ada minimal sampelnya, kemudian metodenya itu ada apa teknik pemilihan sampelnya itu harus random dan sebagainya ya. Tetapi karena ini lagi belajar, baru belajar ya nggak masalah untuk syarat-syarat tadi untuk evidence itu belum terpenuhi, tetapi kita sudah mendekati, yaitu menganalisis dari berbagai macam berbagai macam jurnal ya. Makanya jurnalnya juga harus yang jurnal terindeks ya. Tadi untuk Mbak Widya itu kalau terindeks Scopus nggak ada Sinta Mbak, adanya Ki 1 sampai Ki 4. Kalau Sinta itu indeks Indonesia, untuk Indonesia yaitu untuk Kemenristek. Ya, itu Sinta ada Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Jadi nanti diperbaiki lagi, disesuaikan. Nah, Baik, Bu. oke, kenapa kita memilihnya adalah jurnal yang terindeks? Artinya kalau sudah sebuah penelitian ini masuknya ke jurnal yang terindeks, berarti kan untuk pengontrolannya sudah bagus gitu ya, sudah bagus sehingga penelitian itu benar-benar dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Sehingga setelah kita melakukan analisis dari berbagai intervensi ya dengan berbagai wilayah gitu ya. Kemudian ternyata satu intervensi ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk pasien, maka kita bisa bikin inovasi. Oh, berarti misalnya tadi untuk terapi auditori dan taktil ternyata mampu meningkatkan GCS gitu ya pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, berarti kan kita bisa membuat inovasi berkaitan dengan terapi auditori dan taktil. Yang nantinya inovasi ini kalau semakin berlanjut lagi, inovasi ini bisa dipraktikkan ke pasien ya, dipraktikkan ke pasien. Ya, nanti kalau ditambah lagi dengan hasil-hasil penelitian yang mendukung semakin banyak, maka bisa kita jadikan evidence based practice. Artinya, setiap kita melakukan tindakan keperawatan pada pasien itu tindakan yang kita berikan itu berdasarkan bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah oh ini intervensinya sudah diteliti dan sudah efektif untuk meningkatkan misalnya tadi tingkat kesadaran begitu. Nah, jadi kita sebagai perawat itu di dalam memberikan intervensi nggak monoton itu saja rutinitas gitu ya, tetapi harus selalu ada inovasi yang kita berikan ya. Nah, makanya kenapa sekarang itu
perawat baik di klinik, di puskesmas, di rumah sakit itu wajib melakukan penelitian ya dan wajib inovatif berdasarkan hasil-hasil penelitian. Oke. Nah, nanti analisis ini bisa terus Bapak Ibu lakukan di tempat kerja Bapak Ibu. Oke. Ya. Kalau seperti di Muardi ya, di mana mahasiswa profesional kita praktik, di Muardi itu setiap minggu ada journal reading. Nah, yang journal reading kan ya dari analisis Pico ini. Ya, nah, setiap kelompok ya itu terdiri dari 2 sampai 3 orang itu harus misalnya ada kasus di ruangan itu kasus yang paling banyak apa atau kasus yang sering. Nah, itu mereka mencari intervensi untuk mengatasi kasus tersebut berdasarkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian dipresentasikan dipresentasikan di semua perawat. Ya, kemudian dibahas apakah jurnal ini efektif untuk mengatasi masalah pasien, kemudian akhirnya dibuatlah sebuah inovasi di ruangan tersebut. Ada intervensi-intervensi berdasarkan hasil dari jurnal reading. Begitulah, itu nanti bisa diterapkan di rumah sakit atau klinik Bapak Ibu semua. Kalau sudah seperti itu, nanti perawat ya akan semakin maju, ya. Itu. Oke, kemudian nah, bagi yang belum sesuai, silahkan diperbaiki, kemudian dikumpulkan, ya. Karena ini adalah minggu terakhir, ya. Dikumpulkannya mau kapan? Mau Senin minggu depan boleh. Nanti dikumpulkannya jadi satu aja di Mbak Rate ya. Ibu. Seperti biasa di link Baik, apa? Bu. Biar kalau satu-satu itu kadang ada yang kelewat ya. Oh, sehingga nanti penilaiannya mungkin menjadi kelewatan gitu ya. Dan mencarinya agak susah. Kalau jadi satu lebih enak. Dan pastikan bahwa linknya itu bisa diakses oleh semua yang mendapatkan link. Ya, jangan untuk sendiri. Kalau untuk sendiri nanti nggak bisa dibuka. Ya, oke. Begitu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Bu Farida. Ya, silakan Mbak Bibi. Bu, untuk kalau kita analisis jurnal ini, misalkan kita kan menemukannya yang seperti review itu apa boleh ya, Bu? Seperti Review apa? beberapa ada kan dalam jurnal itu ada beberapa review jurnal gitu. Nah, Bu, apa itu boleh? Meta-analisis. Meta-analisis Iya. boleh. Malah Oh. kalau untuk evidence itu malah memang yang dipakai adalah meta-analisis, Mbak. Boleh. Soalnya kan di situ kan populasinya kadang kan campur gitu. Nah, Bu, itu berarti enggak masalah ya, Bu ya? Nggak masalah. Nanti dari meta-analisis itu nanti kan disampaikan per jurnalnya. Cuma ini kesimpulannya. Nanti kesimpulannya intervensinya kan misalnya intervensinya semua sama. Respondennya sama, cuma dilakukan kan di berbagai macam tempat ya atau wilayah bahkan negara. Kemudian populasinya mungkin jumlahnya juga sampelnya mungkin juga jumlahnya beda-beda. Nah, nanti bisa dianalisis per jurnalnya. Itu malah sudah dapat banyak langsung. Bagus. Boleh Mbak Wiwi? Iya, Bu, makasih. Monggo silahkan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ini sudah 3:30 ya. Oke, untuk berikutnya itu berkaitan dengan praktik ya. Praktiknya kan pemeriksaan neurologi kondisi kritis. Nah, nanti kalau saya menyajikan video,
Bapak Ibu pasti bosan karena itu sudah hal yang dilakukan sehari-hari. Cuma mengingatkan saja. Pada pasien-pasien kondisi kritis ya terutama apa fungsi neurologisnya pasti akan terganggu ya. Maka ada fungsi-fungsi neurologis yang harus kita kaji secara terus-menerus ya sehingga kita bisa mengetahui apa namanya perkembangan dari kondisi pasien ya yang bisa dilakukan pada saat kondisi kritis. Yang pertama itu selalu harus dilakukan adalah pemantauan tingkat kesadaran, di mana tingkat kesadaran itu ada dua ya, yaitu tingkat kesadaran kualitatif dan tingkat kesadaran kuantitatif ya. Nah, untuk tingkat kesadaran kualitatif masih ingat Bapak Ibu? Kalau kualitatif berarti diukur dengan halo, ada orang enggak? GCS, Bu. Kalau kualitatif itu bukan GCS. GCS itu adalah kuantitatif, ya. Kuantitas, hitungan, angka, ya. Nah, kalau kualitatif itu adalah kita melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran, nanti kita tahu kompos mentis, sopor, ya, somnolen, apatis, ya, dan koma. Nah, itu adalah tingkat kesadaran kualitatif. Makanya sering kali di pemantauan kritis itu ada tingkat kesadaran kompos mentis, somnolen gitu ya, sopor, koma gitu ya. Dan yang kedua adalah GCS. Nah, karena itu untuk melihat bagaimana tingkat kesadaran secara kuantitas dan kualitas ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi kuantitatif itu dengan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale ya. Untuk pemeriksaan Glasgow Coma Scale itu kan Bapak Ibu semua pasti sudah di luar kepala ya. Ya. Kalau untuk pemeriksaan refleks membuka mata itu tertinggi berapa Bapak Ibu? 4, Bu. Ya, tertinggi 4 gitu ya. Kemudian respon motorik ya. Respon motorik lah, ini respon motorik ini kalau anak reguler itu sering salah. Sering salahnya itu membedakan respon motorik pada tingkat kesadaran dengan kekuatan otot ya. Pasiennya itu kompos mentis tetapi kok GCS-nya 10 karena ternyata setelah klarifikasi ternyata karena pasiennya paresis ya sehingga apa ini untuk motorik itu dinilainya 0 ya padahal untuk motorik kekuatan otot dan respon motorik untuk ke tingkat kesadaran itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya pasiennya itu mengalami hemiparesis dekstra, ya berarti kita cek yang sinistra. Jadi untuk mengecek motorik, respon motorik itu dicek semuanya. Nah, nanti mana yang paling berespon dengan baik atau itulah yang menunjukkan nilai fungsi motorik, nilai respon motorik ya itu. Tapi kalau Bapak Ibu ya saya yakin nggak akan salah ya. Itu. Oke, kemudian selain GCS, yang selalu harus dipantau itu adalah fungsi dari fungsi batang otak ya. Nah, fungsi batang otak itu bisa kita cek dari apa saja. Halo, fungsi batang otak bisa dicek dari apa saja Bapak Ibu? Reaksi pupil, Bu. Oke, betul, refleks pupil. Ya, refleks pupil terhadap cahaya normalnya kan dia pupil itu kalau kena cahaya akan mengecil, ya. Tapi pada pasien dengan kematian batang otak ya tidak ada refleks
refleksnya negatif. Oke, selain refleks pupil apa lagi? Refleks pupil itu dipersarafi oleh saraf kranial berapa? Halo? Dua, Bu. Ya, betul. Yaitu refleks Optikus. optikus, ya. Oke, kemudian optikus itu dia berada di pusatnya adalah berada di pons, ya. Nah, pons itu adalah bagian dari batang otak, ya. Nah, pada saat mata itu diberikan pencahayaan menggunakan penlight, kemudian dia tidak berefleks, berarti kan menunjukkan batang otaknya, yaitu di bagian ponnya itu mengalami kematian karena dia tidak bisa menimbulkan refleks gitu. Nah, selain refleks pupil, apalagi yang menunjukkan kematian? Refleks pupil negatif, ya. Terus apalagi? Refleks Refleks kornea. refleks kornea tepat sekali, ya. Refleks kornea pada saat disentuh dengan kapas misalnya, dia akan mengedip karena di kornea itu banyak saraf-sarafnya, ya, sebagai pelindung mata. Pada saat ada benda asing yang masuk ke mata, maka kornea akan memerintahkan untuk kelopak mata itu untuk menutup, sehingga benda asing itu tidak semakin banyak yang masuk ke dalam mata. Nah, kornea itu dipersarafi oleh saraf kranial ke berapa? Kelima, ya, yaitu Trigeminus. trigeminus, betul, ya. Nah, trigeminus, oh ya, maaf tadi optikus itu di pusatnya ada di midbrain, ya. Sedangkan untuk trigeminus itu pusatnya ada di pons, ya. Nah, midbrain itu merupakan batang otak paling atas yang berbatasan dengan hipotalamus, ya, sehingga dengan tidak berfungsinya tadi pupil ataupun kornea itu menunjukkan fungsi dari batang otak itu mengalami kematian. Oke, kemudian yang ketiga dari apa lagi? Bisa dicek dari refleks Refleks okulosefalik, Bu. okulosefalik atau okulosefalik itu gimana pemeriksaannya? Atau istilah lainnya adalah doll eyes ya Mbak Widya? Ya. Doll eyes, kalau kita atau putra-putranya punya boneka yang matanya bisa bergerak, pada saat kepalanya itu kita gerakkan ke bawah, maka bola mata itu juga akan ikut ke bawah. Tapi kita pada manusia, pada saat kepala itu kita gerakkan ke bawah atau ke samping kanan, ke samping kiri, bola mata itu akan tetap di tengah. Nah, ini karena ada fungsi dari otot-otot bola mata, yaitu trigeminus, terus apa lagi? Oculomotorius dan abdusen, ya. Nah, pada pasien yang mengalami kematian batang otak, ya, fungsi-fungsi trigeminus, abdusen dan
oculomotorius itu menjadi hilang, ya. Nah, ini juga pusatnya ada di pons, ya. Sehingga pada orang yang mengalami dull eyes-nya positif itu menunjukkan kematian batang otak. Terus berikutnya, kalau terjadi kerusakan di medula oblongata, maka akan bisa kita temukan adanya apa di pemeriksaan fisik? Ada? Gag refleksnya negatif, ya. Gag refleks itu refleks menelan. Refleks menelan, ya, walaupun pasiennya tidak sadar, pada saat kita tekan refleks menelan atau refleks muntah, ya, pada saat kita tekan pangkal lidahnya dengan menggunakan tong spatel, maka dia akan ada refleks muntah, walaupun pasiennya nggak sadar. Nah, kalau masih ada refleks muntah, berarti menunjukkan fungsi medula oblongatanya masih baik. Ya, kemudian sebenarnya selain refleks muntah juga refleks batuk. Cuma kalau pada pasien yang tidak sadar kan susah, gitu ya. Nah, yang paling bisa dilakukan adalah cek refleks muntah, ya. Nah, refleks muntah itu kan dipersarafi oleh saraf kranial ke-9 dan 10, yaitu glosopharyngeus dan vagus. Nah, glosopharyngeus dan vagus itu pusatnya ada di medula oblongata. Nah, itu menunjukkan bahwa pasien itu mengalami kematian batang otak. Ya, selain itu tentunya disertai dengan ini bisa terjadi henti nafas gitu ya, karena di dalam medula oblongata itu merupakan pusat pengaturan pernafasan, ya, sehingga pasiennya itu kalau tidak diberikan ventilator, pasiennya ya henti nafas, ya. Artinya pasien itu masih bisa bernafas karena bantuan dari alat ventilator. Itu untuk menunjukkan kematian batang otak. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita selalu monitoring itu adalah refleks, ya. Nah, refleks sendiri itu ada dua, yaitu refleks fisiologis dan refleks patologis, ya. Nah, refleks baik fisiologis maupun patologis itu bisa dilakukan pemeriksaannya pada semua pasien, ya. Baik pasiennya itu komposmetis ataupun koma. Itu refleks itu tidak berhubungan dengan pengaturan tingkat kesadaran, ya, sehingga pasiennya itu walaupun dia mengalami penurunan kesadaran, maka refleksnya masih bisa dilakukan pemeriksaan, ya. Ya, tadi ada refleks normal dan refleks patologis. Untuk refleks normal itu ada dua, yaitu refleks tendon dalam dan refleks superficial, ya. Nah, refleks tendon dalam itu ada refleks brachialis, bicep, tricep, kemudian patella dan axillaris, ya. Sedangkan untuk refleks superficial, refleks superficial itu refleks kornea, refleks pupil itu bagian dari refleks superficial, ya, karena tadi sudah kita lakukan, maka di saat pemeriksaan refleks tidak perlu dilakukan lagi, ya. Kemudian di refleks superficial itu juga ada refleks refleks kremaster. Nah, refleks kremaster itu hanya bisa dilakukan pemeriksaan pada laki-laki, ya. Nah, pada saat kondisi normal, ya, pada saat digores pada pangkal paha itu, maka testis itu akan terangkat, ya. Ya, itu kondisinya normal. Kalau tidak normal berarti nggak ada refleks apa-apa. Itu. Kemudian saat perut itu digores, ya, misalnya kita gores dengan ujung
refleks hammer gitu ya, perutnya itu digores gini saja, maka akan ada apa nih kontraksi ya, itu normalnya. Kalau tidak ada ya berarti refleks superficialnya sudah mengalami gangguan, mungkin otot-ototnya tidak berfungsi dengan normal ya karena saraf-saraf perifernya tidak berfungsi. Kemudian untuk refleks patologis itu ada refleks pelantar ya. Refleks pelantar itu menunjukkan adanya masalah di sistem saraf pusat ya. Nah, refleks pelantar itu bisa dimunculkan dengan paling apa namanya paling familiar kita adalah dengan refleks Babinski. Ya, refleks Babinski dengan menggoreskan refleks hammer dari pangkal tumit sampai ke ibu jari. Maka nanti akan ada refleks dorsofleksi. Kalau dorsofleksi ya berarti menunjukkan adanya positif refleksnya ya. Jadi mekar ke atas semua ya. Jari-jarinya itu mekar ke atas. Nah, itu berarti dorsofleksi. Berarti refleks patologisnya positif. Padahal normalnya refleks patologis itu negatif, sedangkan refleks fisiologis normalnya adalah positif 2. Kalau dia positif 1 atau positif 3, bahkan positif 4, itu juga nggak normal. Ya, kalau positif 1 berarti hiporefleks, kalau 0 berarti tidak ada refleks, kemudian positif 2 normal, positif 3 itu refleks berlebih, dan positif 4 hiperrefleks. Ya. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya itu adalah pemeriksaan tanda rangsang Meiningen. Ya, tanda rangsang Meiningen itu menunjukkan adanya gangguan pada fungsi Meiningen. Menunjukkan adanya gangguan pada lapisan Meiningen. Ya, Meiningen itu adalah lapisan otak. Ya, nah misalnya gangguannya bisa saja ada peradangan di lapisan Meiningen. Ya, biasa kita temukan pada pasien-pasien dengan meningitis ya, atau bisa juga meningoencephalitis gitu ya. Ya, itu kemudian tandanya apa saja yang bisa kita periksa di tanda rangsang Meiningen? Yang pertama adalah kaku kuduk. Tanda rangsang Meiningen itu normalnya negatif. Kalau positif berarti ada salah satu yang positif berarti menunjukkan adanya perangsangan pada Meiningen ya. Tadi bisa karena infeksi, bisa karena tumor, bisa karena perdarahan ya. Ya, itu bisa mengakibatkan munculnya tanda rangsang Meiningen. Nah, untuk pemeriksaannya tadi ada kaku kuduk, kemudian yang kedua itu Brusinski. Brusinski itu bisa Brusinski 1 sampai 4 ya. Nah, itu kalau positif ya menunjukkan adanya gangguan pada Meiningen ya. Kemudian tanda Lasek dan tanda Kernik. Oke. Nah, itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan, khususnya pemeriksaan neurologis ya pada pasien-pasien dalam kondisi kritis. Ya, misalnya kalau fungsi sensorik, fungsi motorik itu tidak bisa kita lakukan pada saat kondisi kritis karena pasien itu pemeriksaan itu butuh koordinasi dengan pasien, termasuk pemeriksaan kekuatan otot. Kekuatan otot itu butuh koordinasi dengan pasien ya. Kalau pasiennya mengalami penurunan kesadaran ya, pastinya tidak bisa kita lakukan. Ya, nanti setelah pasiennya itu kesadarannya pulih, maka untuk evaluasi harus kita lakukan pemeriksaan fisik neurologis komplit ya, baik 12 saraf kranial, tingkat kesadaran, fungsi memori ya, kemudian fungsi motorik, fungsi sensorik, refleks, tanda rangsang Meiningen. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Saya rasa pemeriksaan-pemeriksaannya ini semuanya sudah pernah dilakukan. Bukan sudah pernah, sudah sering Bapak Ibu lakukan sehingga tidak saya kasih video ya. Oke. Lah, untuk uji praktik kritis itu untuk saya bisa pemeriksaan
pemeriksaan fisik pada kondisi kritis. Nanti untuk format penilaiannya saya kasihkan, ya. Itu saja semuanya pakai itu, jangan untuk personal hygiene dan lain sebagainya, saya rasa udah biasa. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ini di rumah saya listriknya mau mati karena anginnya kencang. Di Bapak Ibu, anginnya kencang juga enggak? Sama, Bu. Ya, ini kayak bulan Februari Imlek. Berkabut, angin kencang, tiap hari hujan gitu ya. Oke, di sini juga angin deras, Bu. sama ya, berarti hampir merata. Sama, Bu. Monggo silahkan, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Saya mau tanya Silahkan. masalah itu Bu, pengajuan skripsi sama Bu Farida apa sudah Oh, ada? kalau itu di Bu. Japri aja. Oke, yang Oh, berkaitan gitu. Bu. kritis silahkan. Japri. Monggo. Ada nggak untuk pertanyaan kritis? Kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih, Bu. Ya.